Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Badai Pasti Berlalu. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa sakit ataupun badai dalam kehidupan tidak akan selamanya bertahan. Itu pasti akan berlalu. Prinsip inilah yang harus kita pegang selama kita hidup di dunia ini. Karena jika tidak demikian, kita tidak akan pernah keluar sebagai pemenang. Bahkan kita bisa kehilangan pengharapan. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang dua orang pelukis yang bernama Pierre Renoir dan Henri Matisse. Kedua orang ini merupakan pelukis yang terkenal yang berasal dari Perancis. Salah satu dari mereka, yaitu Pierre, menderita penyakit persendian yang cukup parah pada tangannya. Sehingga setiap kali melukis, ia akan merasakan sakit yang tiada tara karena penyakit tersebut. Sebagai teman akrabnya, Henri Matisse tidak tahan melihat penderitaan sahabatnya itu. Bayangkan, setiap goresan dalam lukisan yang dibuatnya mendatangkan rasa sakit yang begitu hebat. Matisse pun bertanya kepada sahabatnya, mengapa kamu tetap bertahan untuk melukis, padahal pekerjaan ini mendatangkan rasa sakit bagimu? Maka dengan santai dan tersenyum, Pierre sahabatnya menjawab, rasa sakit ini akan berlalu, namun keindahan lukisan ini akan tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak orang yang tetap bertahan dalam situasi tertentu, meskipun ia harus menanggung rasa sakit, meskipun ia harus mengalami badai dalam kehidupannya. Rasa sakit itu ataupun badai dalam kehidupan bisa dikarenakan adanya penolakan dari keluarga, teman atau tetangga, karena perlakuan yang tidak adil, karena difitnah atau bahkan mungkin direndahkan. Karena tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam kehidupan, kesulitan ekonomi, karena pasangan yang tidak setia, karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah cara kita menyikapi setiap rasa sakit ataupun badai kehidupan yang datang menerpa dalam hidup kita. Ada orang yang memandangnya sebagai suatu hal yang dapat menghancurkan seluruh hidupnya, sehingga ia menjadi putus asa dan tidak lagi mau untuk bertekun dalam menjalani kehidupan ini. Rasa sakit dan badai dalam kehidupan bisa saja membuat seseorang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan lain sebagainya. Dia mungkin menganggap Tuhan tidak adil. Dia mungkin menganggap semua terjadi karena kesalahan orang lain. Itu sebabnya bagi yang nyaris putus asa karena mengalami kesakitan ataupun badai yang berkepanjangan dalam kehidupannya, yang dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak menjadi membaik, bahkan ada yang merasa hidup ini tidak adil, dan kemudian mereka marah kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suka dan duka datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jadi jalanilah setiap keadaan dengan ketekunan. Rasa sakit bahkan badai pasti akan berlalu. Tetapi kita akan melihat ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kesemuanya, sehingga kita tidak mengambil sebuah kesimpulan yang tergesa-gesa atau kesimpulan yang prematur, karena kita melihat segala sesuatunya tidak secara menyeluruh dan utuh, tapi kita hanya melihatnya pada saat kita sedang mengalami badai ataupun kesakitan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada setiap kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya.
Demikian pula dengan rasa sakit dan badai dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam badai terus-menerus. Badai diizinkan terjadi. Tujuannya adalah supaya membuat kita selalu ingat akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar penuh kepadanya. Tetapi kita juga melihat bahwa di balik badai ada air yang tenang. Di balik badai ada pelangi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Demikian pula dengan badai kehidupan. Di balik badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Waktu Tuhan selalu tepat, selalu yang terbaik. Ia akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi jangan lagi memandang kesakitan ataupun bahkan badai dalam kehidupan kita yang sedang kita rasakan saat ini sebagai sesuatu yang permanen. Itu adalah sesuatu hal yang bukan permanen, hanya sementara. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Mungkin hari ini kita menangis, tapi esok dan seterusnya kita akan tertawa, bersuka cita di dalam Tuhan. Suka dan derita Tuhan izinkan terjadi, semua untuk membentuk dan memproses kehidupan kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita, tapi juga semakin membuat kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan menguduskan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini yang kami dengar, mengingatkan kepada setiap kami bahwa badai dan kesakitan dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang permanen, tetapi merupakan hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses dan membentuk kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan indah dan tepat pada waktunya. Di balik badai itu ada pelangi. Di balik badai yang kami alami ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ingatlah bahwa badai itu bukanlah sesuatu yang permanen. Badai pasti akan berlalu, tapi kasih Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.